Ya, pemirsa, Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR menyebutkan akan ada lebih dari 30 ruas tol yang dilakukan penyesuaian tarif pada tahun ini. Meski demikian, kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit menyebutkan bahwa ada lebih dari 30 ruas tol yang akan dilakukan penyesuaian tarif di tahun 2022. Meski demikian, kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol serta menunggu arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Danang menambahkan faktor penentu kenaikan tarif tol lainnya adalah berdasarkan laju inflasi yang tengah berlangsung daerah jalan tol beroperasi. Jadi, selain di Pulau Jawa, kenaikan tarif ruas tol juga akan diberlakukan di daerah Sumatera, Bali hingga Sulawesi. BPJT mencatat sebanyak 4 ruas jalan tol dengan panjang 42,98 km telah resmi beroperasi sejak awal tahun 2022. Dan target hingga akhir tahun 2022 akan ada 16 ruas jalan tol baru yang siap diresmikan sepanjang 332 km. Dari Jakarta, berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, rencana kenaikan tarif 30 ruas tol terhadap sektor logistik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nofrizal. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia atau ALFI. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Nofrizal. Pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat selalu. Ya. Insya Allah. Terima kasih, Mas Prasetyo. atas waktu yang disempatkan. Ini menarik begitu. Di tahun 2022 ini ada rencana kenaikan tarif tol lagi. Ada 30 ruas tol begitu yang akan naik. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin Anda bisa ceritakan terlebih dahulu nih terkait dengan sektor logistik yang juga pasti akan erat hubungannya dengan kenaikan tarif tol. Bagaimana kondisinya saat ini, Pak Nofrizal? Oke. Ya, makasih Mas Prasetyo atas waktu dan kesempatannya. Dari perspektif logistik yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa transportation itu adalah backbone logistik. Jadi menjadi tulang punggung sebetulnya kegiatan logistik nasional. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi di sektor transportasi, pasti implikasinya akan cukup serius kepada sektor logistik. Jadi 4 moda transportasi utama kita adalah laut, kereta api, darat, dan udara. Itu semua memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan karena itu kita harus pahami bahwa integrasi dan sinkronisasi antara keempat multimoda itu akan sangat mempengaruhi kegiatan logistik kita. Jadi kalau misalnya sekarang kita bicara soal angkutan di darat ya atau jalan tol, sebenarnya itu bagian dari pemahaman kita tentang bagaimana kegiatan logistik itu dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Nah, yang perlu dipahami satu lagi adalah, Mas Prasetyo, adalah bahwa pada dasarnya barang-barang itu bergerak dari dan ke darat. Ya, meskipun di dalam perjalanan dia melewati kereta api, melewati udara, melewati laut gitu, tapi finally kan akhirnya yang mengkonsumsi barang-barang itu adalah masyarakat yang tinggal di darat. Jadi artinya Pak, memang impact-nya akan terasa ke kondisi di masyarakat di darat. Gitu. Oke. Itu Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, apakah ini menjadi tantangan berikutnya dengan rencana kenaikan tarif tol? Atau kondisi yang ada saat ini pun di tengah pemulihan ekonomi sebenarnya masih banyak bottleneck yang harus segera dipecahkan? Betul sekali. Jadi sebenarnya tarif itu adalah sesuatu yang bagian kecil sebetulnya ya. Oke. Jadi bagi kita sebetulnya infrastruktur transportasi itu seyogianya adalah memberi kemanfaatan yang besar gitu terhadap kondisi, baik itu kondisi perspektif ekonomi gitu ya, kemudian sosial, politik, kewilayahan bahkan, dan bagi para pelaku industri, baik pelaku industri manufaktur maupun pelaku industri jasa gitu. Yeah. Jadi ketika misalnya comprehensiveness gitu ya, pertimbangan atas beberapa variabel itu sudah kita lakukan, maka sebenarnya isu tarif itu biasa-biasa saja gitu Mas. Jadi nggak akan ada reaksi apa-apa kalau itu dipertimbangkan. Tapi kalau semata-mata hanya memang
mempertimbangkan faktor inflasi misalnya baik di daerah-daerah tertentu, lalu kemudian kita lakukan tindakan menaikkan atau menyesuaikan, menjudge itu sebagai alasan untuk menaikkan tarif. Saya pikir saya percaya bahwa Profesor Danang Parikesit, saya kenal baik dengan beliau, tidak menyatakan, tidak hanya sekedar mempertimbangkan itu, pasti banyak faktor lain, Mas Prastio. Betul. Kalau kita lihat memang beberapa alasan kan, Kak. Sudah ada yang tidak naik beberapa tahun, kemudian tadi SPM atau standar pelayanan minimum juga yang masih terus dibenahi sehingga bisa nih kita nanti ajukan untuk kenaikan. Tapi kan ini dilakukan bertahap. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah dengan kenaikan tarif tol ini juga akan memberi beban tersendiri bagi layanan logistik nasional? Kalau bagi logistik nasional sebetulnya kan cost and benefit analysis ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika proporsi peningkatan kemanfaatan atau benefit atau bahasa perusahaannya pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya, kita nggak ada isu di situ, Mas Prastio. Tapi kalau misalnya ternyata kita melihat bahwa cost-nya atau struktur cost-nya itu kemudian cukup berat misalnya. Kalau kita ambil contoh pengalaman kita aja hari ini, ruas tol Jakarta-Surabaya yang saya kira sudah sepengetahuan semua orang lah gitu ya, bahwa saya 2 bulan terakhir 2 kali ke Surabaya, Mas, pakai darat gitu ya. Kita bisa tempuh ke Jakarta-Surabaya dan waktu 7 sampai 7,5 jam gitu. Kenapa? Bukan karena mau ngebut-ngebut gitu, karena jalannya kosong gitu. Jadi teman-teman kita di truk terutama mungkin dengan memang saya kenal beberapa pemilik barang yang memerintahkan atau pengelola jasa logistik yang memerintahkan para sopir mereka jangan lewat tol gitu, lewat Pantura aja. Kenapa? Karena biayanya sangat mahal. Kita harus bayar 3 juta tarif dan tol dan bensin gitu pulang pergi gitu, Mas Prastio. Jadi cukup mahal mempengaruhi struktur kos kita itu. Bisa dikatakan dengan tarif tol saat ini sebenarnya bisa cukup membebani juga untuk biaya operasional? Iya, pasti. Nah, lantas bagaimana dengan adanya rencana kenaikan 30 ruas tol berikutnya sampai dengan akhir tahun? Kami berharap gitu ya bahwa kenaikan itu diimbangi atau diikuti gitu dengan tadi yang saya sampaikan, bahwa kita memerlukan satu perbaikan yang integrated gitu ya antara aspek-aspek ekonominya, karena itu dirancang misalnya gini, kita berharap bahwa dengan perbaikan tol itu kan perbaikan atau dibangunnya jalan tol itu kan untuk mempercepat distribusi arus barang. Dan tidak hanya cepat, tapi juga efektif dan efisien gitu ya. Sehingga kemudian secara keseluruhan total cost berdasarkan konsepsi logistik dan supply chain itu bisa kita tekan gitu sebenarnya. Jadi jangan sampai dalam bahasa sederhananya ya, perbaikan itu kemudian justru malah mempertinggi biaya logistik gitu. Itu yang tidak kita inginkan gitu sebetulnya. Jadi saya pikir saya terlalu dini juga untuk menyimpulkan bahwa kita melihat bahwa implikasi yang akan ditimbulkan oleh kenaikan tarif tol ini pasti berdampak langsung kepada biaya logistik nasional kita. Tidak semata-mata begitu juga gitu, karena sepanjang kemanfaatan yang lain bisa terdorong juga oleh kenaikan tarif itu. Gitu, Mas Prastio. Tapi tercapai equilibrium baru tidak sih tadi dengan adanya tarif tol yang saat ini Anda katakan sebenarnya cukup membebani 3 jutaan rupiah begitu untuk pulang pergi, termasuk juga dengan biaya transportasinya. Dengan waktu tempuhnya yang semakin sedikit begitu, Pak Nofrizal? Iya. Kan di logistik itu kan ada, Mas Prastio, ada kita ada yang membutuhkan lead time cepat. Ya. Jadi logistik itu selalu ada trade off antara responsiveness gitu ya dan efisiensi. Kalau kita ingin cepat, maka pasti kita pilih jalur transportasi tercepat.
Tapi kalau kita menomorsatukan efisiensi, kita pasti memilih transportasi yang tidak terlalu cepat misalnya gitu, atau kombinasi. Jadi ini lumrah dalam pikiran para pengusaha logistik gitu. Cuma masalahnya ketika misalnya kemudian penaikan tarif ini kita pandang gitu, memberi azas kemanfaatan seperti yang tadi saya sampaikan itu, isu tarif bukan sesuatu yang mengagetkan buat kita gitu. Tapi kalau itu tidak diikuti sehingga kemudian kami misalnya para pengusaha kemudian melakukan tindakan seperti atau mengambil kebijakan seperti yang kita lakukan dengan meminta para sopir untuk berpindah ke jalur reguler, ke jalur reguler, itu kan cara kami saja gitu akhirnya. Itu cuma kan sayang sekali kan Pak Prasetyo, Mas Prasetyo, bahwa sayang sekali akhirnya efektiviti dari tindakan menaikkan atau menyesuaikan tarif di ruas tol yang 30 itu malah nggak kecapai gitu karena tidak digunakan gitu. Jadi itu sih yang saya maksud dalam konteks logistik ya. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan operasional jalan tol di Indonesia per Juni tahun 2022. Ya, total sudah mencapai 2.500-an kilometer, di mana ini ada 66 ruas jalan tol yang dikelola oleh 46 badan usaha. Lokasinya berada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan lantas bagaimana dengan volume transaksi harian dari jalan tol tersebut di tahun ini? Kita lihat tahun 2021 ada sekitar 3,59 juta transaksi. Kemudian di tahun 2022 proyeksinya 4,09 juta transaksi sehingga diharapkan ada kenaikan double digit 13,92%. Adapun dari nilai transaksi akhir tahun itu diproyeksikan bisa mencapai 24 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nofrizal, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia ALI. Ya, Pak Nofrizal, berdasarkan informasi yang tadi sudah disampaikan, memang terus dibangun ini jalan tol yang diharapkan bisa menjadi alternatif transportasi darat begitu. Karena terbukti dari sisi durasi waktu tempuh menjadi lebih singkat meskipun harus ada biaya yang dikeluarkan begitu. Anda melihat ini akankah semakin membebani dari kinerja industri logistik kita ke depan? Ya, makasih Mas Prasetyo. Angka-angka tadi merefleksikan bahwa sesungguhnya skala ekonomis sektor logistik itu sangat besar. Jadi artinya kita memang sangat aware gitu ya bahwa dengan skala ekonomis yang sangat besar itu kontribusinya tentu cukup besar terhadap segala hal termasuk juga produk domestik bruto nasional gitu. Jadi oleh karena itu kalau misalnya menjadi konsen semua pihak, saya pikir itu adalah sebuah keniscayaan sebetulnya gitu. Nah masalahnya adalah sekarang adalah kalau kita dalami hal-hal seperti itu, kita akan tahu bahwa sebetulnya aspek kemanfaatan ekonomisnya sudah mulai berjalan. Keterbukaan antar wilayah sudah ada pilihan. Daya dorong terhadap kebangkitan ekonomi di sekitar jalan tol sudah mulai ada kemunculan seperti itu gitu. Nah kita tidak mengabaikan itu Pak. Gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya dari konteks cost and benefit analysis yang harus kita pertimbangkan gitu, maka memang kalau hanya yang kita jadikan rujukan itu hanya efek biaya dan tarif misalnya saja, sementara kemudian yang lain tidak berubah, law enforcement-nya tidak berubah, kemudian pengaturannya juga berubah-ubah, kemudian tidak ada atau terjadi inkonsistensi misalnya gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan mungkin sering banyak diselesaikan secara kompromi dan sebagainya. Itu kan akhirnya tidak membuat sebuah efektiviti yang baik gitu loh, Mas Pras. Gitu. Jadi berarti itu yang lebih kita tonjolkan gitu.
Oke, oke. Iya kan, ya di dalam angkutan darat kan juga ada isu lain, misalnya contoh lah kalau mungkin ada pada kesempatan lain bisa dibahas lah. Kita bicara isu odol misalnya. Odol itu kan tidak serta merta begitu saja. Dia kan lahir dari berbagai implikasi gitu ya. Para pengusaha kan berpikirnya sederhana saja, bagaimana membawa barang sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya kan gitu. Oke. Tapi kan kita kan tidak bisa juga memegang atau mematok itu sebagai satu-satunya klausul atau alasan gitu. Nah, tapi karena kemudian faktor-faktor lainnya belum cukup mendukung, maka itu jadi kejadian lah gitu, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kebijakan ini dan juga mungkin rencana pemerintah untuk mengatur ulang undang-undang angkutan jalan dan kemudian juga penerapan Indonesia bebas odol, mungkin serta-merta semuanya itu harus berjalan paralel gitu, Mas Oke. Prastio. Itu Ya. dia yang diharapkan juga dengan adanya kenaikan tarif tol ini tidak dibarengi dengan upaya menambah lagi nih jumlah muatan kita untuk sekali angkutan perjalanan begitu ya, Pak Nofris ya. Iya, betul. Karena kan khawatir udah naik ya udah kita tambah lagi deh untuk mengurangi biaya, mungkin semakin banyak yang dibawa akan mengurangi juga nanti terkompensasi dengan biaya yang naik begitu ya Pak Nofris ya. Iya, iya. Ya, saya kebetulan juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia ya. Jadi Oke. jadi kita itu sebenarnya berusaha patuh sekali loh, Mas Prastio. Jadi Iya, iya. cuma memang ada beberapa hal yang kita pertimbangkan, yang kita juga perlu sampaikan gitu ya, bahwa dari sekitar 8 juta truk Indonesia yang ada hari ini, rata-rata kan semua truknya sudah 60% itu sudah butuh peremajaan gitu ya. Butuh peremajaan itu artinya butuh investasi baru. Butuh investasi baru itu artinya butuh impor, Ya. butuh kemudahan, butuh facility dan sebagainya gitu loh. Jadi artinya tidak bisa semata-mata kita mengambil terapi di ujungnya saja gitu loh, Mas. Oke, baik. Salah satu komponen adalah SPM. Anda melihat bagaimana dengan kualitas jalan tol, terutama untuk angkutan logistik yang bebannya tentu kan berat begitu. Ya, jadi saya berharap kalau pengetahuan kita yang kita peroleh di negara-negara maju misalnya ya, salah satu pertimbangan kekuatan jalan tol itu adalah jawaban dari pertanyaan jalan tol itu akan diisi, akan dilalui oleh katakanlah kontainer 20 feet kah atau 40 feet misalnya. Jadi ada pertimbangan itu. Kalau saya lihat dari aspek kemajuan yang sudah kita peroleh hari ini, kita appreciate kepada PUPR gitu Pak, Kementerian PUPR yang sudah betul-betul intensif mengembangkan itu semua. Saya tidak tahu persis apakah pertimbangan SPM itu kemudian sudah mempertimbangkan kekuatan jalan yang dilalui oleh truk atau kalau kontainer 20 feet atau 40 feet gitu. Jadi segianya begitu Mas Pras. Baik, tapi kalau sejauh ini komunikasi sudah terjalin begitu terkait dengan rencana kenaikan tarif tol ini, mengingat ini juga masih menunggu arahan dari Menteri PUPR, kemudian tadi penyesuaian inflasi di masing-masing daerah tol itu berada. Berarti nanti kemungkinan kenaikannya juga beragam ini Pak Nofrisal. Ya, saya kira selama ini komunikasi kita cukup baik Mas Pras. Jadi cuma khusus untuk yang 30 ruas tol ini, kami di Asosiasi Logistik Indonesia maupun di Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia itu belum mendapatkan satu green light gitu ya, ataupun undangan pertemuan untuk komunikasi lebih lanjut. Dan saya percaya bahwa Profesor Danang pasti akan melakukan itu, Mas Pras. Oke, berarti masih proses karena juga memang masih dalam kajian juga nih terkait dengan 30 ruas tol ini. Tapi kita kan akan melihat sejauh mana kesiapan, antisipasi dan strategi dari pelaku usaha khususnya logistik yang pasti juga akan menggunakan jalan tol begitu. Karena tadi ada langkah efisiensi dan juga lebih kepada skala prioritas percepatan untuk sampai ke lokasi. Nah, kira-kira idealnya berapa Pak kalau boleh tahu nih teman-teman dari pelaku logistik kalau misalnya ada rencana kenaikan tarif tol? Ya, saya tidak bisa menyebut angka hari ini gitu Mas Pras ya, tapi setidak-tidaknya dalam proporsi struktur cost kita, kita memang mempertimbangkan biasanya biaya transportasi, terutama mungkin termasuk tarif dan tol, biaya tol dan juga biaya bensin dan sebagainya itu cukup menekan atau mendorong kita mempertimbangkan
cost hingga sampai 60-70% dari situ gitu. Oh, Jadi oke. artinya apa? Artinya akan berdampak cukup signifikan, sehingga adjustment yang harus kita lakukan jika itu memang akhirnya diberlakukan Ya. itu akan sangat terasa gitu, Mas. Pras. Dan saya lihat kalau itu kita lakukan, nanti kita tentu, karena ini stakeholders-nya kan banyak, Mas. Jadi begitu kita sudah dapatkan keputusan pemerintah untuk ini diberlakukan, Ya. kita kan juga melakukan semacam diskusi, kemudian negosiasi dan segala macam dengan pemilik barang, Betul. dengan pengatur-pengatur yang lain gitu ya. Dan itu semua berujung kepada satu kekhawatiran saya adalah berujung pada satu kenaikan, Harga. dan justru harga jadi sangat kesulitan untuk para Konsumen customer yang itu. langsung merasakan dampaknya begitu, Pak Nofriza. Iya, itu. Iya. Baik, berikutnya juga tadi Anda sempat kemukakan begitu bahwa dengan tarif yang ada saja mungkin lebih cepat itu ya, tapi di satu sisi ada yang menyarankan sebaiknya menggunakan jalan reguler saja, jalan nasional saja begitu, karena tadi biaya yang cukup membengkak untuk biaya operasional transportasi sendiri begitu, Pak Nofriza. Nah, apalagi dengan nanti ada rencana kenaikan tarif tol, ini bagaimana, Pak Nofriza? Ya, itulah dilemanya, Mas Pras. Jadi kita sebetulnya tidak menginginkan itu harus kita lakukan gitu ya. Oke. Karena apa? Karena permintaan dari pemilik barang itu kan barangnya selamat, utuh, cepat sampai, dan kita juga cepat dibayar gitu kan, gitu bahasa gampangnya lah gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kemudian kita harus melakukan adjustment di beberapa hal gitu, termasuk juga memilih jalur reguler dan sebagainya gitu ya. Bisa kita lakukan itu, Mas Pras, karena dalam konteks kita sebagai pengusaha atau pengelola jasa logistik misalnya, kita bisa mempertimbangkan itu. Tapi kembali ke isu yang saya sampaikan, lalu kalau demikian yang terjadi berarti kan sasarannya tidak tercapai dong. Untuk apa kita bangun tol tapi nggak dipakai gitu. Oke. Nah, saya sih ngelihatnya ke arah itu gitu, Mas. Karena gini, tol atau jalan gitu ya, kereta api, laut, udara, itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bukan hanya perusahaan logistik, tapi semua kita butuh itu. Itu adalah public utilities sebetulnya, itu adalah kepentingan masyarakat banyak. Jadi saya berharap bahwa dalam konteks kepentingan masyarakat banyak itu sebenarnya di sana ada return on investment yang harus dikembalikan, ada mungkin margin yang harus kita dapatkan, tapi ya jangan terlalu banyak ambil dari situlah gitu loh. Oke. Maksud saya gitu. Baik, lebih kepada mengutamakan pelayanan juga, karena itu multiplier efeknya lebih luas kalau kita bicara mengenai sektor transportasi begitu ya, Pak Nofriza. Dan biasanya kalau kemanfaatan lain itu kita peroleh lebih banyak, malah kita tanpa sadar mau membayar lebih banyak gitu. Ya, oke. Semoga ke depan nanti ada win-win solution, begitu ada komunikasi yang akan dibuka begitu dengan pelaku usaha yang memang berhubungan erat dengan penggunaan transportasi jalan tol begitu. Pak Nofriza, terima kasih banyak atas sharing yang Anda sampaikan hari ini kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Nofriza. Baik, Mas Pras, terima kasih banyak. Terima kasih untuk IDX. Baik. Sukses. Terima kasih Pak Nofriza. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.